Eh, Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan derajat salam ya. Kita mengupas mengenai dunia persilatan atau dunia pertanian ya. Saya selalu mengedukasi, belajar bareng-bareng dengan teman-teman semua. Saya juga masih pemula dan belajar ya. Sore ini kita menikmati kopi di kebun durian ya. Gembuk Limpo. Tapi ngopi dulu ya. Jadi ben enak ngomongnya, kita kudu nyeruput kopi dulu. Tidak banyak yang saya bisa ceritakan, bahwa pada dasarnya saya sendiri terinspirasi dari salah satu tokoh nasional ya. Ada Pak Susno Duaji, ada banyaklah orang-orang pejabat, mantan pejabat yang besar yang ketika mendekati masa tua mereka lari ke dunia pertanian atau perkebunan. Jadi poinnya adalah kita yang masih muda, yang kebetulan memang memiliki lahan, atau kita yang berada di wilayah hamparan pertanian yang sangat luas, dimanapun kita berada ya, yang saya yakin potensi wilayah masing-masing itu berbeda. Seperti di desa kami, di desa Gunung Jaya itu potensinya tentu berbeda. Jadi karena di wilayah kami adalah wilayah hutan dengan curah hujan yang cukup tinggi, udara yang sejuk, sangat cocok sekali di dunia pertanian ya. Saya juga kebetulan memang pendatang ke Gunung Jaya ini. Kami dan teman-teman itu sedang belajar bagaimana mendorong masyarakat di sini agar mereka mau memanfaatkan kebun-kebun atau wilayah pekarangan, tegalan, dan apapun itu istilahnya, untuk bisa dimanfaatkan secara maksimal. Seperti awalnya dulu kebun tempat saya ini adalah albasia ya, yang kebetulan memang sengaja ditebang karena kami berpikir kalau tanaman tahun kayu ya, itu ketika habis panen maka akan balik kembali ke awal ya. Berbeda dengan tanaman buah, karena saya pikir di Gunung Jaya juga potensi, sehingga cocok sekali untuk didorong ke salah satu tanaman. Kebetulan yang saya pilih itu adalah durian ya. Jadi karena di Gunung Jaya sendiri belum ada yang memiliki kebun durian atau pohon durian yang betul-betul sudah produksi secara maksimal. Ada satu atau dua tiga orang yang memiliki pohonnya ya, akan tetapi memang tidak betul-betul dibudidayakan supaya jadi nilai ekonomis bagi para petani kan gitu. Sehingga saya berpikir bagaimana caranya tanaman buah ini seperti durian tadi jadi satu pendapatan atau jadi satu ikon bagi desa kami sendiri. Nah, kami mencoba berapa pohon ya, dengan harapan bahwa ketika sudah dicontohkan dengan baik dan hasilnya bagus, petani di sini mau mengikuti. Tapi intinya adalah tanaman apapun kalau dirawat pasti bagus, pasti memberikan hasil kepada kita ya, kepada para petani atau para pekebun. Jadi intinya di situ. Jadi saya mengajak, kebetulan ini di bulan September mendekati musim tanam ya. Kalau di kampung kami memang ada musimnya kalau nanam itu. Sehingga ayo kepada para petani, teman-teman pemuda, kita manfaatkan waktu kita, usia kita yang masih produktif, kepada para pemilik lahan yang memang lahannya masih banyak tapi masih belum dimaksimalkan dalam tanaman apapun. Tidak ada salahnya kita mencoba menanam pohon atau buah-buahan apa saja, tapi saran saya jangan jangan satu pohon ya. Kalau bisa, kalau memang itu cukup ya, bisa 4, 5, 6 atau 10 dalam satu varian, jangan terlalu banyak. Karena biasanya kalau kita hanya memiliki 1, 2, kalau di kampung itu tidak bisa jadi nilai ekonomis. Karena apa?
karena baiknya orang pedesaan ya, biasanya akan mengutamakan memberi dulu kepada saudara, kepada tetangga, sehingga kalau kita hanya memiliki satu dua pohon, itu istilah orang dia teh riskan gitu ya. Kalau bahasa Indonesia teh naonnya ngaranna, terus pokoknya mah pakai intinya nggak enakan gitu. Jadi saran saya 3 sampai beberapa pohon lah secara maksimal, sehingga kalau secara hitungan kita orang desa, anggap saja 2 pohon itu untuk ngasih atau buat bagi-bagi lah kepada tetangga di saat kita panen. Nanti yang 3 pohonnya baru kita jadikan nilai ekonomis. Nah itu prinsipnya. Jadi yo mari kepada teman-teman petani semua, kita maksimalkan kebun-kebun dan pekarangan kita yang masih kosong, belum ada tanamannya. Jangan sungkan, saya atau kami siap memandu bareng-bareng belajar dalam dunia pertanian. Tapi Ben Cenghar minum kopi dulu. Ayo mumpung kita masih muda atau yang sudah tua pun ya, mohon maaf, nggak ada salahnya untuk kemudian menanam, karena menanam itu bukan cuma untuk kita ya, menanam itu untuk orang lain, untuk banyak lah di alam semesta ini. Karena hakikat dari tanaman itu sendiri sebetulnya kita sudah menyumbangkan satu oksigen ya pada alam semesta ini. Terus yang terakhir, jadikan lahan pertanian kita tuh produktif. Tidak perlu banyak-banyak, kita mencoba bertahap dulu, seperti saya mencontohkan di durian. Cobalah 1, 2 atau 3 pohon kalau memang rezekinya belum ada ya. Begitupun yang lain lah, kita mencoba dari step by step, 1, 2, 3 pohon gitu. Tapi kita punya target untuk memaksimalkan kebun kita, sehingga tahun ke tahun nanti tidak terasa. Ada lokasi punya kita katakanlah 100 meter persegi, dalam 1 tahun mungkin kita agak berat ya kalau beli bibit 10 contohnya. Tapi kalau 1 tahun 3 aja, itu 3 tahun kita udah memiliki 9, kurang lebihnya semacam itu. Jangan lupa ya, bantu saya untuk kemudian mengembangkan channel YouTube ini dengan cara like, kemudian di komen, di subscribe, kemudian disebarkan ke teman yang lain. Saya terbuka untuk kemudian bareng-bareng belajar di tanaman pertanian ya. Dari saya itu dulu sementara, karena saya ditungguin temen ya untuk kemudian kita ngopi di kebun durian yang memang kebunnya belum begitu besar. Tapi di 3 tahun lagi mungkin kita jadi bakul durian ya. Amin. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beristirahat.